Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda soleh dan soleha dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali untuk belajar tematik pada tema 7, subtema 2, pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menceritakan isi fabel. Yang kedua, kata sapaan. Yang ketiga, menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi fabel. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai fabel ya. Nah, untuk mengingatkan kembali, fabel merupakan salah satu cerita fiksi atau hayalan. Sebelum menceritakan isi fabel, sebaiknya kamu harus memahami isi fabel terlebih dahulu. Misalnya, mengetahui tokoh dan peristiwa yang terjadi atau yang terdapat dalam fabel. Tokoh pada fabel adalah hewan yang diceritakan memiliki karakter seperti manusia. Materi selanjutnya yaitu kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Berikut ini bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri, seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. Yang kedua, panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang, seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan biasa digunakan saat menyapa atau menegur seseorang secara langsung. Ada beragam bentuk kata sapaan, yaitu nama diri, panggilan keluarga, nama gelar atau profesi seseorang, serta nama pelaku atau peserta. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya, fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Dan yang terakhir, keempat, urutan cerita sesuai gambar. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. Yang kedua, catat setiap peristiwa penting yang terjadi. Dan yang terakhir, urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir. Demikian materi yang Ustazah dapat sampaikan. Untuk tugas, silakan Ananda membuka buku pena halaman 36 dan 37. Untuk dongengnya, silakan Ananda membaca terlebih dahulu ya. Kemudian kerjakan soal latihannya nomor 1 sampai dengan nomor 3 di buku tulis ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.